Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait mengenai bantuan program Indonesia Pintar sekolah. Jadi khusus untuk anak SD, SMP, dan SMA ataupun SMK, silahkan simak video ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih detail terkait mengenai program Indonesia Pintar ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas ataupun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait mengenai mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Mengapa peserta didik yang berasal dari keluarga miskin itu tidak dapat diusulkan untuk menerima ataupun tidak dapat diusulkan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar ini? Nah, ini banyak yang menanyakan terkait hal ini, teman-teman sekalian. Makanya saya mencoba untuk membuat penjelasannya di sini, meskipun penjelasan itu singkat. Semoga bisa membuat teman-teman nantinya bisa memahami dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjawab persoalan ini setidaknya ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Terkait mengenai apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh peserta didik yang sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak dapat diusulkan oleh sekolah masing-masing. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, yang pertama adalah dikarenakan data peserta didik belum dinyatakan layak PIP oleh satuan pendidikan melalui centang layak PIP di Dapodik. Jadi teman-teman sekalian, di Dapodik itu untuk mengusulkan peserta mendapatkan program Indonesia Pintar ini ada namanya centang layak PIP. Jadi harus dicentang dulu pada pilihan layak mendapatkan PIP itu agar kemudian bisa diusulkan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Jadi itu salah satu penyebab mengapa data kita tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini, khususnya di sekolah masing-masing. Karena memang belum dicentang oleh satuan pendidikannya ataupun operator Dapodiknya. Yang kedua teman-teman sekalian, mungkin teman-teman datanya sudah dicentang oleh operator Dapodik. Nah, teman-teman datanya sudah dicentang oleh operator Dapodik di sekolah masing-masing, tetapi ada data yang beririsan yang belum valid. Ada data yang beririsan yang belum valid. Di antaranya data yang belum valid itu kemungkinan NIK teman-teman yang tidak valid, kemudian NISN-nya, kemudian tanggal lahirnya, dan yang terakhir adalah nama ibu kandung yang tidak valid ataupun tidak sesuai. Maka kemudian untuk NIK, NISN, kemudian tanggal lahir, dan kemudian yang keempat adalah nama ibu kandung itu harus dipalidkan terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Ini harus dipalidkan terlebih dahulu agar kemudian teman-teman datanya valid dan kemudian bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, atau misalkan teman-teman sudah dicentang layak menerima Dapodik, layak menerima PIP di Dapodik, dan kemudian juga sudah valid NIK-nya, NISN-nya, tanggal lahirnya, dan nama orang tuanya sudah valid, nama ibu kandungnya sudah valid, tetapi semuanya itu dilakukan setelah batas cut-off dari Dapodik itu sendiri. Jadi semua itu dilakukan setelah batas cut-off-nya atau batas pemutahiran di Dapodik itu sendiri, teman-teman sekalian. Yang kalau tidak salah batas cut-off yang bulan lalu itu sekitar tanggal 15 Maret 2023. Jadi mungkin checklist layak PIP-nya dan kemudian perbaikan data NIK, NISN, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan, tetapi itu dilakukan setelah batas pemutahiran data PIP itu sendiri, teman-teman sekalian. Itu dilakukan setelah lewat batas cut-off pemutahiran data di Dapodik, yaitu sekitar tanggal 15 Maret 2023.
Jadi itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu, ada 3 poin tadi ini yang kemudian harus teman-teman pahami dan harus teman-teman mengerti bahwa ternyata inilah penyebab mengapa kemudian saya tidak bisa diusulkan namanya untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Ya, teman-teman sekalian, jadi itu penjelasan terkait mengenai mengapa data kita tidak bisa diusulkan untuk menerima bantuan program Indonesia Pintar dikarenakan tidak dicentang layak menerima PIP oleh operator Dapodik. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan tidak valid NIK, NISN, kemudian tanggal lahir dan nama ibu kandung. Yang terakhir adalah dikarenakan operator Dapodik itu terlambat melakukan pemutahiran data terkait pengusulan penerima PIP di Dapodik sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga informasi ini bisa memberikan wawasan yang luas kepada teman-teman agar kemudian tidak salah kaprah ketika misalkan tidak menerima bantuan program Indonesia Pintar. Tidak menyalahkan sekolah, tetapi senantiasa mengecek datanya apakah datanya sudah valid, datanya sudah sinkron dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.